Ya, Piala Dunia Sepak Bola Qatar 2022 baru saja berakhir dan sudah melahirkan juara baru, yaitu Argentina. Ada banyak drama terjadi sepanjang perhelatan sepak bola ini, saudara. Ya, banyak sekali drama yang terjadi di sepanjang pertandingan. Ada banyak emosi terlibat. Dan kita tahu kalau sepak bola seperti ini, penggemarnya itu paling banyak di seluruh dunia. Ya, dari anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, kakek, nenek, semua terlibat. Dari orang awam, pejabat, bahkan pendeta, saudara-saudara. Ya, pendeta, saya ketemu beberapa pendeta secara khusus mendoakan untuk tim suatu negara menang, ya, karena tim itu didukung oleh pendeta tersebut. Sekarang timbul pertanyaan, apakah memang pertandingan sepak bola seperti ini juaranya itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan turut serta menentukan siapa juaranya? Kalau kita jawab iya, Tuhan ikut serta menentukan juaranya, maka Tuhan tidak ubahnya seperti bandar bola jadinya. Ya, bandar bola, ya kan? Tapi bukankah setiap apa yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan, atas pengetahuan Tuhan? Betul ya? Semua atas seizin Tuhan. Lalu bagaimana dengan juaranya sekarang ini Argentina? Kita tahu di awal-awal pertandingan kompetisi ini bergulir, ada yang mulai pro dan mengkait-kaitkan dengan agama tertentu, ya kan? Kalau negara yang bertanding itu mayoritas Muslim, nah, mereka mengkaitkan dengan Islam. Kalau negara yang bertanding non-Muslim, nah begitu juga sebaliknya. Sebenarnya ada nggak sih, ya, dari iman Kristen ini ya, dari iman Kristen, apakah Tuhan memang ikut campur di dalam setiap pertandingan itu? Kalau tim dari negara yang mayoritas penghuninya atau mayoritas agama masyarakat di negara itu adalah Kristen, lalu Tuhannya orang Kristen itu mendukung tim itu untuk menjuarai, untuk menang. Saya pikir tidak seperti itu ya, saudara. Keterlibatan Tuhan pasti ada, tetapi Tuhan tidak ngatur bagaimana cara Messi mengocek bola, ya kan? Messi menggocek bola itu tidak diatur Tuhan. Itu hasil latihannya. Messi berlatih, ya kan, dengan keras. Dia melatih skillnya. Begitu juga pemain-pemainnya lainnya, semua berlatih keras, ya, skillnya ditingkatkan. Sehingga ketika mereka tampil di lapangan, skill mereka itu sangat menentukan tim negara itu akan menang atau menjadi juara, saudara. Lalu di mana peran Tuhan dalam hal ini? Tuhan pasti ada perannya. Misalnya kita lihat selama perhelatan acara ini, saudara, keamanan begitu baik ya. Saya lihat tidak ada isu-isu kriminalitas yang menonjol, apalagi sampai terjadi sesuatu yang fatal, ya kan, terkait dengan keamanan. Semua berjalan dengan ceria, dengan tenang, dengan damai gitu. Nah, pasti Tuhan campur tangan, saudara. Ya, Tuhan turut ikut menjaga keamanan di kota di mana di pertandingan ini diselenggarakan. Lalu para pemain juga dalam keadaan sehat, bugar semua, ya kan? Tuhan pasti ikut serta di dalam kesehatan, ya kan? Menjaga kesehatan daripada setiap pemain. Tetapi ketika mereka bertanding, saudara, ya, pemain-pemain ini turun ke lapangan bertanding, Tuhan tidak ikut main, saudara ya. Tuhan tidak ikut main lah. Masa Tuhan ikut main sepak bola, ya kan? Ngasih pikiran ke Messi gitu, oper ke kiri, oper ke kanan gitu kan, nggak ada ya. Tuhan tidak ikut serta di dalam skill pemain-pemain itu. Jadi skill pemain itu ya ditentukan oleh masing-masing pemain gitu kan. Kalau pemainnya itu memang giat berlatih, dia punya talenta seperti Messi, ya kan, seperti Cristiano Ronaldo, ya, atau Mbappe, ya kan, ya mereka pasti akan menonjol di dalam pertandingan itu dan bahkan bisa membantu negaranya, tim negaranya untuk menang dan bahkan menjadi juara gitu. Nah, sehingga Yahuda dukung siapa nih ngomong-ngomong? Kita dukung Inggris dan sudah kalah. Tidak apa-apa ya.
kita di dalam olahraga ini menjunjung tinggi sportivitas, ya kan? Jadi setelah sepak bola ini usai, yang tadinya berseberangan karena ada yang mendukung ini mendukung itu harus kembali berbaur, kembali kepada dunia nyata, ya kan? Kita melakukan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Jangan menjadikan ajang yang harusnya membawa kita kepada sukacita dan kesenangan ini timbul perselisihan yang tidak berkesudahan. Ya, jadi kita sampaikan tentu saja selamat buat Argentina yang juara kali ini. Ya kan? Dan jangan kita mengkait-kaitkan dengan kepercayaan, ya kan? Dari iman Kristen saya pastikan Tuhan tidak ikut campur di dalam hasil pertandingan ini, saudara. Ya, Tuhan tidak ikut campur dalam hasil pertandingan ini. Tim mana yang menang, tim mana yang juara, itu semua tergantung kepada persiapan mereka sendiri, ya kan? Dari mulai setiap pemain itu berlatihnya seperti apa, taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatihnya itu seperti apa, itu semua yang akan mempengaruhi hasil, ya kan? Tuhan tidak ikut serta di dalam lobby-lobby, ya kan? Tidak ikut serta di dalam menentukan teknik dan strategi, ya kan? Tuhan ada ikut campur ya di dalam acara yang besar ini yang saya sebutkan tadi, dalam segi keamanan, ya kan, dari segi kesehatan daripada pemain-pemainnya, sehingga kita lihat tidak ada pemain yang cederanya fatal-fatal ya. Itu pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Tetapi akan hasilnya, dia mau menang, dia mau kalah, dia mau juara, sepenuhnya itu tergantung dari persiapan individu dan tim itu sendiri. Jadi Argentina kali ini juara karena memang mereka dalam persiapan, ya kan, baik secara tim, secara kolektif maupun secara pribadi, mereka itu memang jauh lebih siap dibandingkan dengan Perancis, ya kan. Kita lihat di final begitu susahnya untuk mendapatkan juara itu karena Perancis juga tidak mau kalah, bertandingnya ngotot, ya kan, saling susul gol, ya kan. Argentina gol duluan, dibalas oleh Perancis, Argentina lagi, Perancis lagi, akhirnya harus ditentukan dengan tendangan penalti. Ini keseruan yang luar biasa. Saya pikir Piala Dunia kali ini adalah yang terbaik juga ya, dan terheboh lah, ya kan, yang dramanya tuh luar biasa, ya kan. Banyak orang menyangka Brasil yang akan juara, ya kan, atau mungkin yang bilang Jerman akan juara, tapi faktanya Argentina yang juara. Itulah sepak bola, ya kan. Kata orang itu bola bundar, ya kan. Jadi sekali lagi teman-teman Kristen, kita harus yakin Tuhan memang campur tangan di dalam segala hal. Tetapi kalau kita bicara sepak bola, Tuhan tidak ikut bermain sepak bola. Tuhan tidak ikut di kakinya Messi, ya saudara ya. Dia tidak ikut menendang bola dengan menggunakan badannya Messi, ya, tidak seperti itu. Jadi semua skill dari setiap pemain itu hasil dari latihan. Ya, mereka berlatih keras dan kemudian mereka masuk di dalam sebuah tim di negaranya, dipilih oleh pelatihnya, dan tentu saja taktik strategi itu kemudian menentukan hasilnya. Jadi itulah catatan dari kejuaraan dunia sepak bola di Qatar tahun 2022 kali ini. Jadi kita semua menikmati dengan sangat gembira, dan itulah hasilnya yang kita terima hari ini. Argentina juara bukan karena Tuhan pro Argentina, ya kan? Argentina juara karena memang mereka secara individu, secara tim, semuanya memang lebih siap daripada tim-tim yang lainnya. 4 tahun lagi akan ada pertandingan seperti ini dan belum tentu Argentina juga yang juara, atau bisa juga Argentina kembali juara. Ya, itu semua tergantung dari persiapan masing-masing negara, ya, masing-masing tim. Itu saja yang mau saya bagikan untuk catatan FIFA World Cup Qatar 2022 kali ini. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan.